gotong ini pun sekarang semakin mengalami desakralisasi. Iya, iya. Ya. Jarang. Karena ada revolusi pada tanggal 3 Maret tahun 1904. Para sahabat, kembali lagi bersama kami di sini Bincang Lekirman, tentunya masih bersama Abang Sukirman yang paling top. Ya, ini enak kali nengok senyum Pak Kirman ini. Horas. Cuma unik kali nih, apa yang ada di kepala Pak Sukirman itu? Itu perlu kita diskusikan. Horas di Tagadupan. Jadi, selamat sore. Sore. Pak Mudi Mandurung, Bincang Lekirman, Pak Jupang Muse. Ya. Agak lama tidak ketemu. Tapi dalam bahasa Batak, hatop adong naniadu, labat adong napinaite. Nah, ini bahasa Bataknya begitu. Jadi hari ini kita agak sedikit bergeser sebelum ke Toba. Biasanya kita Simalungun ini. Cuman ini? Ini berarti di Simalungun ini ya? Jadi takkuluk ya. Tengkuluk, bahasa Melayu tengkuluk, bahasa Bataknya takkuluk, tapi ini disebut di dalam Simalungun gotong. Gotong. Nah, inilah gotong Simalungun, inilah topi kebesaran ataupun takkuluk kebesaran di dalam orang Simalungun, khususnya di dalam acara-acara adat. Jadi tumakela kami, tulang, ya, ham yang ada semua di tanah Simalungun, horas di Tagadupan, sapangambei manoktok hitei, horas. Tapi kalau dalam bahasa Toba saya selalu katakan jolo tenirtip sanggara sabain huru-huruan, jolo sinukun marga asabinoto partutura. Sukirman orang Jawa atau orang Jawa. Ya. Orang Jawa. Apa yang mau ditanya? Nah itu dia masalah terkait apa tadi gotong ini tadi. Kok agak unik kuliah ini. Ini kalau sekilas kita lihat coraknya ini seperti sama kayak batik gitu ya, kayak batik tapi. Ya memang batik. Batik itu memang. Ya batik Jawa. Oh ini batik Jawa. Ya. Kenapa bisa batik Jawa ada di situ? Nah, ini memang satu pertanyaan dan anak-anak muda Simalungun ataupun orang Batak atau orang Sumatera Utara harus tahu ya. Ini kebesaran ya suku Batak Simalungun, tapi batiknya ini dari Jawa. Ya, seolah-olah tidak ada ulos. Nah, tapi ini memang begitu. Nah, saya tanya kepada Bapak Saragi, Pak Hisarma itu Saragi, dia bilang ini memang sudah lama. Menurut cerita burung yang diterima bahwa dulu tahun 1275. 1275? Ya, ada ekspedisi Pamalayu. Jadi suatu muhibah dari kerajaan Singosari, ya, Mojopahit, sampai ke Sumatera ini. Ya. Dan pada waktu itu raja dari Mojopahit sana, ataupun dari zamannya Singasari itu, sudah bertemu dengan Raja Simalungun, sudah ada hubungan dagang. Nah, Simalungun ini ada 7 kerajaannya itu. Ada Dolok Silo, ada Pane, ya sekarang mungkin Pane Tonga, ada Tanah Jawa, ada Siantar, ada Raya, ada Purba dan Silimakuta. Oh kerajaan ini ya? Masih ya, kerajaan-kerajaan kecil gitulah ya. Nah, jadi batik ini sebagai simbol dari Jawa itu, ketika sudah ada hubungan dagang, diberikan oleh Raja Jawa itulah batik ini. Seperangkat dan kemudian dijadikan gotong ini. Gotong, Nah, itulah sejarahnya. Jadi bukan karena orang Simalungun tidak mempunyai kreasi kain sendiri, tapi mungkin ini penghormatan. Jadi kalau dipikir-pikir sejak tahun 1200 sebelum lagi Mojopahit itu hancur, ya sudah ada hubungan daripada kerajaan Jawa dengan Simalungun. Hubungan dagang lah. Hubungan dagang, ya. Nah, dan sekarang menjadi budaya. Dan ini ada 2 macam ini. Seperti ini. Jenisnya? Ada disebut gotong Partonga, ada gotong Paruma. Nah, itu apa bedanya? Nah, kalau Partonga itu ada rantainya, ada taring harimau, ya, ada apa namanya doramaninya, ada hias-hiasannya, dan itu hanya dipakai oleh keturunan raja atau bangsawan. Kalau yang Paruma itu yang biasa, oleh rakyat biasa ataupun staf daripada kerajaan. Itulah dulu kalau digolongkan tentang gotong ini ya. Partonga dengan Paruma. Pada saat kapan dipakai gotong? Dari upacara apa saja, dari mulai kelahiran sampai kematian, asal ada upacara adat di Simalungun, pasti orang Simalungun memakai gotong. Yang laki-lakinya ya? Ya,
Mau oke. Berarti dia nggak ada keharusan dia sorry, maksudnya kalau dia belum nikah juga bisa pakai itu gitu ya. Ya, ini secara detailnya memang perlu ditanya ya. Saya sendiri tidak begitu menguasai, tapi yang pasti bahwa peranan gotong ini pun sekarang semakin mengalami desakralisasi. Iya, iya. Ya. Jarang. Karena ada revolusi pada tanggal 3 Maret tahun 1946. Revolusi sosial dulu. Oke. Itu memang terjadi semacam penghapusan adat-adat yang sakral di Simalungun. Bahkan banyak orang-orang pintar Simalungun itu yang terbunuh, kabarnya begitu. Oh. Ya, dan kemudian sejak itu kemudian adalah seminar ya di tahun 64 dikatakan sudahlah tidak usah lagi ada dikotomi, ada dua macam gotong Partonga, gotong Paruma. Sudahlah, gotong Simalungun saja. Oh, jadi satu sebagai ya. tanda untuk biar ada kasta-kasta lah gitu. Tidak ada ya. kasta-kasta. Dan sejak tahun 2018 yang lalu ini ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda ya oleh Kementerian Kebudayaan kita ya sudah menjadi warisan budaya tak benda. Oke, jadi kalau warna dia bebas ya. Pada umumnya warnanya coklat. Oh, pada umumnya coklat ya. Pada umumnya coklat seperti ini. Sorry, Ya. Pak, lihat Pak. Oh, dia udah topi ini ya. Ya. Udah jadi kayak peci ya. Udah jadi ya. Oh, peci. Oh. Nah, Besar juga kepala Pak ya. gagah ya. Oh, ini namanya gotong ya. Nah, jadi ini Berarti kalau orang Simalungun menikah dia pakai gotong ini ya? ya, ini kehormatan bagi adat Simalungun. Dari mulai Dolok Silo sampai Silimakuta semua pakai gotong. Termasuk orang Simalungun yang berada di diaspora ya, yang berada di mana-mana. Oh, gitu. Ya. Jadi di dalam Simalungun istilahnya itu kan Habonaron do Bona. Oh, itu dia. Ya, itu yang tagline-nya ya. itu menjadi tagline. Ya, Oke. Sapangambe manok tok hite Habonaron do Bona. Itu yang harus menjadi pegangan kita dan saya harapkan kalau di dalam orang Simalungun harus tahu juga Daliana Tolu ya. Oh, di Simalungun dari Tolu Ya, juga? karena disebutnya Tolu Sahundulan 5 Saudoran. Apa itu? Jadi kalau Tolu Sahundulan ini yaitu Marsanina. Ya. Oke, semarga. Ini keluarga dari istri disebut. Kemudian ini yang semarga Marsanina. Kalau yang dari keluarga istri disebut Tondong. Todong, ya, sama. Dan pihak yang mengambil boru kita disebut Boru atau Pamoruan. Pamoruan. Lalu ditambah dengan Boru ni Boru dan Tondong ni Tondong. Makanya Tolu Sahundulan 5 Saudoran. Nah, kalau di Simalungun ada gotong. Kalau di Toba apa dia namanya? Kalau di sana memang Tangkulu ya. Tangkulu, ya. Yang disebut ragi Oh, yang kayak dipakai Jokowi dulu ya. Waktu ya. festival Danau Toba yang ya. festival Danau Toba Oh, itu ya. Jadi apa istilahnya itu? Tangkulu si Berarti memang di awalnya Simalungun ini nggak punya topi kayak gini ya? ya. Punya ya. Itu yang kita kurang jelas, makanya ini untuk generasi muda Simalungun, gotong harusnya ini karena ini ada batik dan saya sudah pergi ke Museum Mojopahit di Trawulan. Ya. Di sana memang disebutkan salah satu daerah-daerah yang sudah mempunyai hubungan dengan Mojopahit itu disebutkan di situ Panai. Jadi saya duga Panai yang sekarang di Simalungun Panai Tonga itu ya. Iya, Mungkin itu. Ya. Kalau di lain tempat di Sumatera Barat sana ada Darmasraya. Nah, itu ada tertulis di prasasti di Mojokerto di Trawulan ya. Ya. Oke, cukup jelas ini penjelasan dari Amang Sukirman terkait apa yang dipakainya saat ini, yaitu gotong, salah satu kearifan lokal lah bilangnya. Ya. Cagar budaya tadi apa? Ya, ini termasuk warisan budaya tak warisan benda. budaya tak benda. Ya, untuk masyarakat adat Simalungun. Nanti ini Simalungun ini kayaknya perlu kita kupas tuntas ini. Perlu, karena begini, banyak saya melihat tokoh-tokoh. Iya, banyak tokoh-tokoh Simalungun. Tapi saya melihat Simalungun ini kayak kurang terekspos. Iya. Dari kulinernya, Iya. tradisinya, kayak kurang terekspos gitu. Iya, betul. Nah, ini perlu kita bahas nanti ke depannya ya, Amang Sukirman ya. Ya, jadi kalau kita mengambil dari agak ke belakang, misalnya tokohnya itu ada Roda Main Demani atau siapa itu ya. Iya. Kemudian Pak
Ada Malik ya, itu dari Simalungun, kemudian Pak Kosmas Batubara itu dari Simalungun, kemudian juga seperti Pak Bungaran Saragi juga menteri-menteri kita banyak ya tokoh-tokoh dari Simalungun. Tapi betul kata Pak Mudi, kelihatannya bahasa daerah untuk subetnis Simalungun, kemudian tata peradatannya dan lain-lainnya kelihatannya masih perlu ya digali. Saya mungkin ingin mengajak kepada Komite Seni Budaya Nusantara Sumatera Utara, Universitas Simalungun ya, jurusan budaya ataupun PMS Pertuha Mahujana Simalungun, ini perlulah ya, karena 10 objek pemajuan budaya itu salah satunya gotong ini ya. Oke, thank you Amang Sukirman buat penjelasannya. Nanti berikutnya kita akan ulas lagi. Demikian diskusi kita sore ini. Jangan lupa di share, subscribe, dan like tentunya. Horas, saya ingin sampaikan, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Horas.